Saya sebagai pengelola daya, nggak usah bapak lah untuk tamayun bainahum, ya. Kalau misalnya pejabat-pejabat keras tidak ada background agama, ya oke lah kalimat am, bapak, ibu. Cuman kalau kita, siapa lagi yang menggunakan bahasa asatid wa asatiza? Ya, ini penting bahasa ini. Kenapa? Kita lihat firman Allah, wa ma arsalnaka illa bilisani qaumik. Kami tidak kirim seorang rasul kepadamu kecuali bahasa kaum itu sendiri. Ayat ini ditaksis oleh hadis Nabi, khatibun nas biqadri uqulih. Sampaikan sesuatu kepada publik menurut kemampuan publik. Kalau yang kita ajar anak TPA, nggak usah bahasa-bahasa kira-kira bahasa ilmiah, bahasa ini orang nggak paham. Padahal substansinya sama. Urung zaman kepada rumah, cuma ini kagron baca rehabilitation, ya kan? Renovation. Padahal kepada rumah, hubung diri, nyata kemana wakar. Dan kepada seluruh para undangan yang hadir hari ini, tamu yang sangat mulia saya pikir. Karena Nabi berkata, al-insanu nau'ani, manusia terbagi dua. Pertama al-mu'allim, guru. Para pengurus TPA itu guru. Itu paling mulia di sisi Allah. Kedua mu'allim, muta'allim adalah murid. Jadi ada guru, ada murid. Dua ini orang yang mulia. Jadi muliakan dia. Jadi yang saya muliakan semua kita yang terlibat, termasuk hari ini Rusdi dari hadir ke sini, ya juga PPK ada Prof Syarif namanya, ya. Itu bukan Prof administrasi. Itu Prof fungsional. Jadi harus kita beda. Apa yang Prof administrasi 13.500.000 ini nggak bayar, kosong. Jadi pada kita semua, yang pertama saya mohon maaf karena saya harus mewakili Pak Wali. Ya, sebenarnya jam 9 saya harus ada ke sana, cuma kesini juga saya juga sangat penting. Saya hadir juga ke sini, saya tidak lama 15 menit saya juga harus hadir ke sana karena mewakili Pak Wali nggak mungkin kosong, kan? Jadi oleh karenanya saya langsung menyampaikan sikit materi sekaligus membuka. Oke, 15 menit saja. Nah, artinya apa? Penjelasan secara rinci sekali saya pikir bagi tingkat kita tidak butuh lagi. Yang penting kalau istilah matan itu ada syarah, ada matan. Ini perlu kita ceritain. Kenapa? Yang hadir ini alumni daya semua nih. Kalau syarah dan matan nggak ngerti, nggak usah jadi ustaz. Ya, itu logikanya. Kalau matan singkat padat. Kalau syarah panjang dia. Satu kalimat kita baca, kalau i'rab itu berhari-hari dia. Nah, untuk mendapatkan bahagian dari ini apa namanya? Public speaking for teacher, maka butuh kiat-kiat. Dalam dakwah ada 17 kiat dakwah itu berhasil. Salah satu adalah komunikatif. Maka guru yang menjadi guru, apakah pimpinan, dia harus bisa berkomunikasi menurut siapa audiennya. Kalau kita audiennya anak-anak, pahami bahasa anak-anak yang dia senangi. Jangan kita cerita bahasa kampus. Substansi kah, eksistensi kah, normatif kah, ya nggak perlu. Yang penting tanyo akai guget. Padahal kalau bahasanya sudah normatif, ini culture, nggak usah sebut culture. Budayanya udah ceh menone, benar adab menggure, adab mengguru, kan menang kira-kira. Jadi wakis malayupal. Dan kita kias ke berikutnya. Untuk mendapatkan 17 kiat ini, nanti boleh dibaca dalam buku dakwah, kiat-kiat dakwah berhasil. Ada 17 kiat, salah satu komunikatif. Untuk mendapat ini ada 3 grid yang harus kita lalui. Pertama namanya bidaya, proses, sebab akibat. Untuk mendapatkan ini tentu guru itu kan butuh bimbingan. Guru butuh pendalaman bateri. Guru butuh belajar, itu namanya asbab. Asbab ini baru masuk grid kedua disebut dengan hidayah. Proses yang kita lalui ini namanya wasail. Kalau bahasa usul fikih, al-wasailul hukmul makasid. Untuk tujuan menyeberang di sana butuh titi, butuh rakit, butuh perahu dan seterusnya. Biasanya yang banyak persoalan habis waktu itu di rakitnya, di prosesnya. Coba kita lihat untuk mendapat S1 5 tahun, itu wasail. S2, S3 butuh sekian lama. Maka syarat menuntut ada 6.
ala la tanalul ilma illa bisittatin takain wa harsin wa bulghatin wa irsyadin ustadin wa tuliz zaman. Salah satu adalah masa. Masa ini proses, nggak mungkin orang lahir bin selabin cerdas. Maka guru dalam mendidik anak murid ini kan butuh proses kesabaran. Baik bahan nanti dah tumbuh. Ini kan tidak ada jiwa guru. Guru itu harus sabar. Kalau bahasa syariat namanya tadarus, step by step. Qalilan shora jabalan. Maka dunia milenium hari ini, milenial hari ini butuh dua sisi. Dunia akhirat dalam Al-Quran boleh dibaca tafsir tematik. Allah ulang 115 kali tentang kalimat dunia dan akhirat. Maka siapapun jadi ke DPR, legislatif, eksekutif, yudikatif harus paham dunia akhirat. Maka sungguh bahagia hari ini kita di Kota Banda Aceh. Yang menjadi dewan alumni Daya, Kadis Daya alumni Daya. Jadi apalagi yang jadi masalah. Jadi ini penting. Jadi oleh karenanya semangat kita potensi sudah ada. Degree kedua hidayah. Untuk anak-anak bisa itu harus proses tadi. Jadi kita baru pada persoalan bidayah, proses. Ketika ini hidayah ini bahasa hari ini disebut action. Nah, jadi tadi kan Pak Tungku DPR mengatakan bahwa kita juga harus sedikit bahasa milenial. Action. Tadi masuk dalam sebab, kedua action. Itu namanya hidayah. Action ini tidak akan mungkin mulus dia berhasil. Apakah semua action itu mukadimah yang kita susun akan berhasil? Belum tentu. Sama seperti orang kuliah, dia kuliah si A sama kita letting, sama guru, sama dosennya, sama ijazah. Apa setelah selesai kuliah semua mendapat pekerjaan? Tidak kan? Ini grade ketiga disebut nihaya. Inilah menjadi outcome. Ini yang menjadi output. Apa yang kita harapkan dari santri? Maka di Nia, di Kota Banda Aceh, kami desain dulu ketika masih periode Pak Mawardi. Itulah yang kami didik adalah hati bukan otak. Ada dua kecerdasan bagi manusia. Ada kecerdasan otak, ada kecerdasan hati. Kalau begitu guru TPA yang menjadi dominan sasaran adalah kecerdasan hati. Kalau otak ada di rumah sekolah. Orang kafir cerdas kok, tapi nggak beriman dengan Allah. Itu apa? Amanu wa amilus salihah. Baru disebut manusia itulah amanu wa amilus salihah. Maka jika ada orang berkata semua agama sama, bertentangan dengan firman, bertentangan dengan fakta, bertentangan dengan sunnatullah. Bagaimana mungkin orang baik dengan orang jahat sama? Bagaimana mungkin orang beriman dengan tidak bersama? Bagaimana mungkin guru dengan bukan guru sama? Tidak, pasti ada beda. Dalam Al-Quran Allah sebutkan kalimat kafirun 525 kali. Nggak boleh diganti. Bahasa hari ini digiring kepada isu itu untuk merusakkan akidah sebenarnya. Guru harus berani. Kalau kalimat kafir bilang kafir. Walaupun misalnya dalam bahasa yang diberikan, kalau dalam ilmu nahwu kan ada isim alam. Ada alam murtajal, ada alam mursal, kan banyak isim alamnya. Isim alam itu benda nama-nama yang telah diberikan tidak boleh diubah. Walaupun substansi di situ nggak ada lagi. Karena ini sejarah, diubah nama berubah sejarah. Contoh, kita di Aceh Rayu ada namanya Kampung Lambaru Kapi. Ya kan? Boleh nggak kita bilang di mana tinggal di Lambaru non Muslim? Nggak boleh, tetap Lambaru Kapi. Ulai Karim, orang bertanya dengan bahasa Indonesia, di mana Anda tinggal? Saya tinggal di Kepala Karim. Nggak boleh, tetap di Ulai Karim. Nggak boleh karena itu cara masyarakat ke Rasul Karim. Anjir, tetap Ulai Karim. Nah, firman Allah tadi final. Ya ayuhal kafirun, ayat ini turun ketika kafir Quraisy datang kepada Rasul. Ini intinya bahasa ini kepada anak-anak jangan diubah. Nah itu intinya, ya. Jangan nanti kita ini ceritanya on intoleransi. Orang agama lain nggak pernah berpikir intoleransi bahasa agama. Karena agama final. Nggak boleh diubah kalau sesuatu yang final. Nah, jadi ketika bahasa ini apa saya mau katakan tadi? Intoleransi. Nah,
Apakah alasan ini boleh diubah kalimat? Tidak boleh. Karena negara telah mengatur pasal 29 ayat 2 di dalam KUHP, di dalam Konstitusi Undang-Undang 45, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, bicara Tuhan final. Anda Katolik punya Tuhan Trinitas, silakan menurut Anda. Anda Buddha punya Tuhan Trimurti, silakan menurut Anda. Kami orang Islam, Tuhan kami qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak boleh kita tukar. Final. Ayat ini turun ketika kelompok kafir Quraisy datang kepada Rasul untuk membuat kalimat intoleransi. Jangan intoleransi terjadi. Ya Rasul, ya Muhammad, kata Quraisy ini, boleh nggak hari ini hari Minggu jamaah Jumat kita bawa ke jemaat gereja? Besok hari Jumat jemaat gereja akan kami bawa ke jamaah Jumat. Kalau tidak demikian, setahun kita ganti. Setahun kita penuh gereja, setahun kita penuh masjid. Tidak lama kemudian turunlah ayat, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Di ujung ayat, lakum dinukum waliyadin. Kalau begitu, tidak ada toleransi dalam beragama, yang ada toleransi umat beragama. Ini beda. Kalau toleransi umat beragama, masing-masing agama kita akui. Sah menurut negara ada 6. Islam sebagai agama mayoriti, Hindu, Katolik, Protestan, dan Konghucu. Sah menurut agama. Kalau begitu bagaimana pernyataan Menteri Agama? Saya menteri banyak agama. Itu pernyataan menteri administratif. Kalau secara akidah murtad ya. Hari ini datang ke gereja, ya Tuhannya Yesus. Besok datang ke kuil, biara Tuhannya Om Santi Om. Besok datang ke masjid, Tuhannya Allah. Boleh? Nggak boleh. Kenapa juga kalau dia sebutkan dia menteri banyak agama, sisi administratif. Datang Bimas Katolik, Bimas Hindu, Pak Menteri saya ingin bangun gereja. Pak Menteri ada izin, TKN. Sah, karena dia menteri agama. Tapi akidah nggak boleh campur. Maka bahasa yang kita gunakan kepada anak-anak nggak boleh bahasa alternatif untuk anak-anak, karena kriteria masih rendah. Maka tidak boleh dalam metodologi kita ajar untuk anak-anak banyak alternatif, kacau pikirannya. Ajarkan kurikulum yang pasti. Dia ada masa naik SMA sudah berbeda lagi dan seterusnya. Inilah bahasa ini penting. Ini namanya nihaya, ada hasil. Tapi kalau guru kacau balau dalam menyampaikan bahasanya, ini hasilnya tidak akan didapati nantinya. Saya pikir hal-hal inilah yang harus kita pertimbangkan. Di samping guru kan harus ikhlas. Dan yang ngajar DPA-nya kan Hanape. Tapi ingat, kita semua punya pengalaman. Misalnya Tungku Isna ini dulu bekerja di masjid ada uang, kita ngajar, tapi hari ini Allah memberikan rezeki lewat ini. Itu asbab saja. Direktur anak peng di duit. Ya kan? Bekerja di BKPRMI, panepeng. Tapi asbab ini mendapat yang lain, kan? Asbab ini mengetahui berteman, relasikan bahagian dari silaturahmi adalah rezeki. Hubungan organisasi dalam bahasa agama disebut silaturahmi. Kenapa Nabi mengatakan silaturahmi mudah rezeki? Ya, ban kamu duri. Ini perlu anggaran kelungan. Sebenarnya uang ini untuk pelatihan ekonomi syariah dipegang. Ini namanya kan rezeki. Jadi oleh karenanya buku silaturahmi ada link relation, karena dalam dunia ini tuh mengubah ada 4 grade ya. Ada relasi, ada audiensi, ada aksi, ada demonstrasi. Semua C-nya 4. Untuk mendapatkan ini harus kita menguasai 4 hal lain. Ini penting dalam dunia politik. Pertama, yang termahal di dunia adalah ilmu pengetahuan. Kenapa Inggris, Amerika, Jepang bisa maju? Ilmu jawabnya. Ketika negerinya Hiroshima dibom oleh Amerika, Perdana Menteri yang pertama dia tanya bukan berapa bangunan yang hancur, yang dia tanya berapa buruh yang selamat. Artinya kan pengetahuan. Kedua, yang termahal di dunia adalah ekonomi.
Hari ini tidak bisa berjalan jika ekonomi tidak ada. Kenapa hari ini Indonesia dikuasai 80% oleh asing dan asing? Persoalannya ekonomi. Sistem ekonomi asing dan asing, sistem jamaah disebut grup, Podomoro Group, 9 Taipan Cina semua. Ada PT terbesar, ada anak PT, CP, dan unit di dalamnya cukup besar. Kita lihat di Aceh ada Hermes. Hermes seluruh Indonesia cukup banyak. Hermes Mall ada, di hotel ada. Kita lihat punya Heritano. Ada namanya Alfamaret, Indomaret, itu se-Indonesia 12.200 unit. Tiap hari Heritano masuk uang itu 3 juta per unit paling kecil. Setahun di jumlah triliun dapatnya. Lam tengah hidup emang baik. Sistem kan? Profesor Habibie sebagai jawaban berikutnya. Profesor Habibie sebelum beliau meninggal, itu rekening dalam setiap hari 2 miliar lebih masuk. Dari mana? Dari hasil fee pesawat terbang naik turun. Itu masuk ke rekening Habibie 2 miliar per hari. Kitanya habis lampu pulau anak pendek. Bantalah juga dari KPK. Ini namanya adalah ekonomi. Makanya Habibie membuka. Maka di Aceh dia buka adalah SMA Modal Bangsa. Itu kan pemikiran dari B.J. Habibie. Dan seterusnya, ketiga yang termahal adalah informasi dan teknologi. Hari ini menguasai IT sebuah kebutuhan. Kalau dulu guru disebut bodoh nggak bisa membaca, sekarang guru bodoh tidak bisa laptop. Meningkat ya sistem alat medianya. Tanya, hai, ada nih rapar kok. Ada kerja undangan di Pak Keci. Hai, nak kau ke SMS, anak udah mau buka. Hai, narapat BKBMI. Hani pegang tepung, mamba WA na kau kan, anak doa buka WA-nya. Kak, itu namanya bodoh. Gak mungkin kita bisa menguasai dunia. Keempat, yang paling mahal di dunia sehingga bisa menguasai dari masyarakat yang kecil sampai internasional adalah konsep ittihadiyah wal ijtimaiyah. Satu visi, satu misi. Inilah kenapa negara sebelum dia naik jadi legislatif, eksekutif butuh mission, visi dan misi. Inilah untuk mencapai sesuatu, maka selingkarannya harus orang-orang yang paham ke sini. Kalau misalnya antara salah satu yang kubu jawabannya jalan, itu disebut mission. Di dalam gereja ada namanya program hidden mission. Untuk menyampaikan misi gereja, dia sediakan ada semacam misionaris yang bekerja lewat program hidden missionnya untuk menyampaikan visi-visi pihak gereja, butuh berbagai persoalan untuk mencapai tujuannya. Nah, di Amerika itu lahirnya badan PBB, tujuannya itu dia panggil tentara NATO. Bagaimana kita serang Irak? Serang. Apa yang dituduh? Angkat isu. Ada bom amonia pembunuh massal, ternyata apa yang disebutkan tidak ada. Itu hanya rekayasa publik saja untuk bisa diserang. Termasuk hari ini ISIS itu nggak ada. Kenapa mereka melakukan ini? Tujuannya adalah menyerang. Bagaimana Libya bisa hancur? Bagaimana Muhammad Gaddafi ditangkap? Bagaimana Irak? Bagaimana Saddam Hussein? Dia paling takut jika Saddam Hussein masih berkuasa, Amerika tidak bisa bekerja, maka dia rekayasa. Untuk sah di dalam hukum sipil lo, maka dia panggil berbagai tentara-tentara NATO. Bagaimana menurut Anda? Karena dunia menganut sistem demokrasi, one man one vote, suara terbanyak adalah suara Tuhan, maka katakan kita serang. Di dunia ini kalau kita lihat di dalam bahasa yang lain adalah penduduk dunia hari ini 7,1 sekian triliun miliar. Umat muslim hanya 28% di dunia. Tidak akan menang secara demokrasi. Inilah kenapa politik kemudian di Jakarta dibukanya lahan reklamasi. Tujuan ini satu, 800 hektar lahan itu penduduk bisa muat 50 juta. Itu semua orang asing dan asing. Maka ketika pemilu Jakarta, penduduk asli tidak akan menang. Orang Jakarta naik, penduduk asli Indonesia tidak akan menang karena suara telah ada pada kantong-kantong asing dan asing. Ini program besar dari para kafirun untuk menghancurkan Indonesia Raya ini. Nah, di samping itu
Guru ketika dia profesional berikutnya dia juga harus paham sedikit lingkungan keadaan bernegara. Karena politik adalah bahagian mendukung ke arah A dan ke arah B. Ini biasa dianut adalah paham Jabariyah. Ada Qadariyah, Jabariyah, Syiah, Dindidah, Rafi'ah, Isna Asyara, 73 kelompok ini. Kalau kita berpolitik ini harus menganut Jabariyah. Yang dimaksud Jabariyah di sini adalah bukan sisi akidah tapi sisi irama. Jabariyah menganut paham di mana angin layang itu diberikan benarnya. Nyohoi ko, beta lawan arah. Kalau hari ini pemerintah AZ ikuti visi misi AZ agar mendapat program. Besok orang lain, menurut orang lain, itu namanya sifat Jabariyah. Kita harus bisa bermain ormas ini. Menyesuaikan diri bahasa ini. Nah, berarti milenial. Jadi artinya menyesuaikan tentu sesuatu yang boleh ya pada garis yang boleh. Menari menurut Rabai. Jadi menari menurut Pak. Jadi saya pikir inilah hal yang semangat yang penting kita. Yang terakhir sekali adalah manusia ini memiliki derajat insaniyah, ada grid tertentu, ada awam, ada khawas, ada khawasil khawas. Dalam bahasa hari ini ada yang berpendidikan, ada pendidikan rendah, ada yang intelektual. Tentu bahasa yang kita berikan ini berbeda-beda. Nah, kalau kita sebagai pengurus BKPRMI, ketika kita audiensi, kita harus paham dulu dengan siapa kita audiensi. Berikan, baca dulu keinginan yang kita audiensi. Kan untuk mencapai tadi tujuannya. Ini adalah kiat-kiat yang harus kita lakukan agar semua tujuan kita adalah bisa tercapai. Jadi oleh karenanya nanti tentu Matkomatri banyak menyampaikan. Yang penting saya menyampaikan substansi bahwa di dalam gerakan ini perlu kita melihat tujuan-tujuan. Tapi ingat, keikhlasan jangan lupa. Ini tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya background agamanya kuat. Karena ikhlas itu kata kunci. Jadi jangan nanti gara-gara kita berorganisasi lahirnya materialistis, nggak bisa juga. Kalau materialistis biasa nggak lama bertahan ya. Jadi mari kita bangun teman dalam bekerja. Walaupun setelah kerja ada sedikit honor, itu kan hasil dari itu. Kunur ngecek, ngumet jaro, ego. Tapi baik tujuannya, yang kata badai itu. Tadawa kaji ke pokok, kubuga kaji ke wasail. Monya perlihatan aku kubuga, talau tetap talau, kubuga tetap kubuga. Itulah prinsip di dalam kehidupan menyampaikan sebuah tujuan. Jadi saya pikir inilah yang dapat saya sampaikan karena saya harus berangkat mengikuti acara mewakili Pak Wali di Rusia. Jadi acara ini public speaking for teacher, menjadi guru menyenangkan dan mempersona di Hotel Kemala tanggal 17 sampai 18 November 2019 pukul 9.30 dengan resmi saya nyatakan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.